Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode keempat dengan judul Sayembara Prabu Sana. Sayembara Prabu Sana. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-19 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Bambang Jiger sebagai Dampu Awuk, Rini Marjan sebagai Putri Nimas Kayuwangi, Yoko sebagai Raden Kuda Amoksa, Juni sebagai Perwira, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. Pada kisah yang lalu diceritakan, Putri Nimas Kayuwangi mengajak calon suaminya Maloka yang sebenarnya adalah Anting Wulan untuk berburu ke hutan. Dan sesuai dengan rencana kedua saudara seperguruan dari Gua Larang itu, di sana Dampu Awuk mulai menunjukkan perhatiannya pada Putri Nimas Kayuwangi, mempersembahkan seekor rusa yang menarik hati Putri Agung itu dalam keadaan hidup-hidup. Dan pada akhir kisah itu diceritakan, rombongan mereka dikejutkan dengan kehadiran seekor harimau besar yang menghadang perjalanannya. Harimau itu besar sekali, Kanda. Hati-hatilah. Jangan khawatir, Dinda. Kanda akan memberikan kulit harimau ini secara utuh pada Dinda. Kanda akan menaklukkan harimau ini tanpa mempergunakan senjata. Kau buas sekali, harimau. Tapi sayang sekali, kali ini kau berhadapan dengan aku, Maloka. Hup, ayo, here. Ayo, majulah. Harimau besar sejenak termangu melihat ada seseorang yang dengan mantap dan pasti berani menghadapinya. Akan tetapi, Raja Hutan yang tak pernah mendapat tanding itu perlahan-lahan kemudian melangkah mendekati Anting Wulan yang berdiri beberapa tombak di hadapannya sambil mengejek, menggoda dan menantangnya. Ayo, cepat, majulah kemari. Mana cakar dan rekamanmu itu? Hah? Ayo. Maloka, hati-hati. Awas cakar. Hei, hiya. Kau sungguh kuat, harimau. Baiklah, sekarang kau akan merasakan hukumanku yang lebih berbahaya. Hai, hai, hiya. Hiya. Hati-hati. Kau ternyata mempunyai kekuatan yang hebat, harimau. Awas. Ada apa lagi ini? Kenapa Adi Wulan tidak juga berhasil menaklukkan harimau itu? Benar-benar keterlaluan. Jika ia mau, 5 harimau seperti itu pun dengan mudah pasti akan dapat ditaklukkan tanpa mempergunakan senjata. Kembali Anting Wulan menyerang dengan jurus-jurus andalan perguruannya. Akan tetapi, harimau tersebut tidak juga dapat dikalahkan. Berkali-kali Anting Wulan terpental. Kemudian kembali harimau itu menyerangnya dengan puasnya. Sampai akhirnya. Celaka! Cepat tolong Kanda Maloka! Tolong! Cepat! Dia terjatuh! Jangan khawatir, Tuan Putri. Hup! Iya! Dampu Awuk yang melihat Anting Wulan terjatuh karena tergesa menghindarkan serangan harimau besar itu segera melompat. Dan pemuda perkasa yang merasa penasaran melihat daya tahan dari harimau itu segera mengerahkan segenap tenaga saktinya. Iya! Harimau itu hancur kepalanya hanya dengan sekali pukul. Bagaimana denganmu, Kanda Maloka? Tidak apa-apa, Dinda. Kanda tidak apa-apa.
Bagaimana dengan harimau itu? Mari kita lihat. Harimau itu hancur kepalanya hanya dengan sekali pukul oleh Kakang Tamburu. Kau hebat sekali, Kakang Tamburu. Aku telah diperdaya kembali oleh Adik Bulan. Iya, rupanya ini adalah salah satu rencananya. Nah, kau dapat membawa kulit itu untuk kau persembahkan pada ayahandamu, Dinda Kayuwangi. Tapi apakah ayahandamu tidak akan menjadi marah jika mengetahui kau pergi jauh sampai ke hutan ini? Tidak. Bukankah aku pergi bersama dengan kalian, pemuda-pemuda yang gagah perkasa? Ayo, kita kembali saja ke istana. Aku akan menceritakan semua pengalamanku ini pada ayahandaku. Hutan ini, walaupun berbahaya, tapi penuh dengan tantangan yang menarik. Aku akan lebih rajin lagi belajar ilmu kepandaian, agar aku dapat bermain-main di hutan seperti ini. Ayo, kita segera kembali. Hiya, hiya! Demikianlah, sejak saat itu Anting Wulan mulai dan terus memasang perangkap agar Putri Nimas Kayuwangi menaruh perhatian pada Dampu Awu kakangnya. Dan pada hari berikutnya, Anting Wulan mulai diperkenalkan oleh Putri Nimas Kayuwangi kepada seluruh keluarga dan tempat-tempat khusus Istana Galuh. Nah, sedangkan itu adalah ruang pemujaan khusus. Kami keluarga inti dari Istana Galuh pada waktu-waktu tertentu mengadakan upacara pemujaan di tempat ini. Ada sebuah patung Dewa Siwa yang besar di dalam sana, Kanda. Marilah, jika Kanda ingin melihatnya. Baiklah. Nah, itulah dewa pujaan kami, Kanda. Oh, begitu agung dan besarnya Dewa Siwa pujaanmu itu, Dinda. Bagaimana dengan Kanda sendiri? Apakah Kanda pemuja Siwa, Brahma, ataukah Wisnu? Kanda selama ini hanya mengenal Dewata Agung, penguasa sumber air suci leluhur kami. Oh, menurut Ayahanda, apapun kepercayaan yang dianut oleh seseorang, selama mengajarkan kebaikan, itu adalah benar. Ayahanda menghormati kepercayaan lain selain sembahannya sendiri, Siwa Agung ini. Iya, Siwa yang agung. Ayolah, kita lihat bagian yang lain dari istana ini. Anak Mas Kayuwangi, tunggulah sebentar. Paman Amoksa? Inikah calon suami anak Mas Kayuwangi? Iya Paman Amoksa. Kanda Maloka, ini adalah Paman Kuda Amoksa, salah seorang sepupu dari Ayahanda Prabu. Terimalah sembah dan hormat saya, Paman Amoksa. Kau pastilah seorang pemuda yang pilih tanding, Maloka. Kau sudah dapat mengalahkan lawan dari anak Mas Kayuwangi dengan mudahnya. Dan orang itu adalah penjahat besar di Kahanggara. Itu hanyalah suatu kebetulan saja, Paman. Mungkin saat itu penjahat cabul itu sedang dalam keadaan lelah setelah bertempur dengan Dinda Kayuwangi. Kau pandai sekali merendahkan diri, anak muda. Anak baik, anak baik. Maaf, kami mengganggu Tuan Putri. Tuanku Amoksa. Ada apa kau datang kemari? Baginda memanggil Tuan Putri untuk menghadap. Pergilah kau dahulu, nanti aku akan ke sana. Baiklah Tuan Putri. Marilah Kanda, kita menghadap Ayahanda. Bukankah Ayahanda hanya memanggil Dinda Kayuwangi? Biarlah, saya menunggu di sini bersama dengan Paman Amoksa. Baiklah jika demikian. Aku pergi, Kanda. Anak baik, anak baik. Kau beruntung sekali mendapatkan anak Mas Nimas Kayuwangi, anak muda. Iya, memang sebuah peruntungan yang luar biasa, Paman, yang tidak saya duga semula. Ayo, marilah anak muda. Calon mantu dari Kanda Prabu sana, ikutlah ke tempatku.
Aku suka sekali dengan pemuda gagah sepertimu. Tapi bagaimana nanti jika Nimas Kayuwangi mencari saya? Jangan khawatir. Nanti dari rumahku akan kukirim orang untuk memberitahukan padanya. Marilah. Suatu kesempatan yang sangat baik, yang tidak boleh kulewatkan. Aku akan dapat menyelidikinya dengan lebih leluasa tentang pengkhianat ini, tentang manusia licik ini. Ayolah, percayalah, Dindamu itu tidak akan menjadi marah. Aku adalah salah seorang pamannya. Ayo. Baiklah, Paman Amuksa. Silahkan kau duduk di sini. Biar nanti pengawalku akan memberitahukan Nimas Kayuwangi. Sunyi sekali suasana di tempat ini. Di manakah keluarga Paman? Anak Paman dan istri Paman? Aku di sini hidup hanya sendiri. Aku tidak mempunyai anak seorang pun. Dan istriku sudah lama meninggal dunia. Kasihan sekali, Paman. Tentu Paman kesepian sekali di rumah sebesar ini. Ya, hanya pada saat-saat tertentu saja aku merasakan kesepian, anak muda. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari, aku dapat melupakan kesendirianku itu dengan tenggelam dalam pekerjaanku. Tapi Paman tetap memerlukan seseorang yang dapat menjadi penerus keturunan Paman. Paman masih cukup muda. Masakan aku kau katakan masih cukup muda? Umurku sudah hampir setengah abad, anak muda. Tapi Paman masih gagah. Paman masih mungkin mendapatkan seorang anak yang dapat menjadi penerus keturunan. Iya. Tapi aku tidak mempunyai waktu lagi untuk itu. Aku tidak mempunyai waktu lagi. Tidak mempunyai waktu lagi? Apa maksud Paman? Tidak anak muda. Tidak, Maloka. Aku hanya tidak sanggup melakukan itu. Aku sudah merasa umurku sudah tak pantas lagi untuk beristri. Rumah Paman besar sekali. Bolehkah saya melihat-lihat taman di sebelah sana itu? Boleh. Boleh. Mari, aku akan antarkan kau. Dengan menahan kegeraman hatinya, berpura-pura simpati pada kuda Amuksa yang ia telah tahu belangnya. Dan dengan diantar oleh orang tua yang dikenal dengan nama Rangga itu, Anting Wulan memperhatikan setiap sudut dan ruang di tempat itu, sampai akhirnya. Bagaimana Adi Wulan? Bagaimana perkembangan sikap dari Nimas Kayuwangi? Kakang, Aku telah bertemu dengan pengkhianat besar itu. Aku telah berkenalan dan berbicara banyak dengannya. Oh ya? Lalu bagaimana menurutmu orangnya, Adi Wulan? Ular yang sangat licin dan licik. Dia kelihatan begitu baiknya. Sikapnya begitu memperhatikan Nimas dan juga aku. Aku benar-benar muak dengannya. Aku harus menghentikan perbuatannya. Orang itu harus kuberikan hajaran, Kakang. Kakang dapat bayangkan dengan ambisi ular bermuka kelinci itu, Pasundan ini akan kembali berguncang. Pasundan akan kembali dilanda kemelut yang hebat. Aku tidak ingin, karena kemelut itu akan banyak orang-orang yang kehilangan orang tua seperti aku. Ibu, di manakah kau kini? Hei, Anting Wulan, apa yang kau katakan? Ibuku, Kakak. Ibuku. Yang Kaliman, seorang tokoh mahasakti, telah menyatakan bahwa aku adalah cucunya. Aku adalah cucunya, Kakak. Aku masih mempunyai seorang ibu dan juga seorang ayah. Oh, benarkah itu, Wulan? Oh, alangkah bahagianya kau. Alangkah bahagianya kau. Kau berhasil menemukan ibu kandungmu kembali. Belum, Kakak.
Eyang Kaliman belum menceritakan dan membuka rahasia tentang diriku. Karena saat itu aku dalam keadaan sibuk oleh urusan di Bukit Tengkorak. Tapi dia menjanjikan akan menceritakan semuanya kelak jika aku datang mengunjunginya di lereng Gunung Arjuna. Kau beruntung Wulan. Kau beruntung masih mempunyai keluarga, dapat menemukan keluargamu kembali. Suatu keajaiban, Kakang. Aku menganggapnya itu adalah benar-benar karunia dewata aku. Tapi siapakah sesungguhnya Eyang Kaliman itu, Adi Wulan? Entahlah, Kakang. Aku tidak tahu dengan pasti siapa sesungguhnya beliau. Lalu apakah yang akan kau lakukan? Apalagi rencana kita berikutnya, Adi Wulan? Malam nanti aku akan mencoba menyelidiki tempat tinggal dari Raden Kuda Amuksa. Oh, jangan. Berbahaya sekali, Adi Wulan. Jika sampai ketahuan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian dengan dirimu. Kakang tidak usah khawatir. Memang dalam hal ilmu kepandaian, aku belum dapat menandingi Panglima Pake atau pengawal-pengawal Sri Baginda yang lainnya. Akan tetapi dalam hal ilmu berlari cepat, aku dapat berbangga, Kakang. Percayalah, aku dapat menjaga diriku, Kakang. Aku mengerti, Wulan. Aku tidak akan memaksa untuk turut bersamamu. Kehadiranku akan berarti kegagalan usahamu. Kepandaianku kini sudah jauh tertinggal olehmu. Iya, saat ini aku demikian. Tapi entah nanti, mungkin Kakang akan dapat mengembangkan kepandaian Kakang jauh lebih baik dari aku. Dan Kakang tidak usah menjadi kecil hati karena itu. Aku harus berhati-hati. Di seputar istana ini tidak sedikit orang-orang yang berilmu tinggi. Tidak banyak penjaga yang meronda di tempat Raden Kuda Amuksa. Akan kucoba dekati dari samping kanan. Satu-satunya jalan yang terbaik adalah dari atas atap sana. Iya, aku tidak mungkin masuk melalui lorong, mencari dan menyelidiki sesuatu dengan tak jelas. Dari atas sini aku dapat melihat ke bukankah itu Raden Kuda Amuksa? Sedang mengapakah dia? Agaknya orang tua pengkhianat itu sedang menerima tamu. Siapakah tamunya itu? Kelihatannya aku mengenalnya. Pangling. Ya, itu adalah Pangling dan Nangtu yang membawa pesan rahasia dari seseorang yang bernama Ki Soraprabha, yang menurut Ki Pungkur adalah salah seorang kepercayaan dari rang yang Prabu Sora di Indraprasta. Apakah yang sedang dibicarakan mereka? Akan ku coba mendengarkannya dengan aji 4 arah pembeda gerak. Belum lagi Anting Wulan mengeterapkan aji 4 arah pembeda gerak, pendengaran wajarnya sempat mendengar teriakan seorang wanita yang seakan-akan mengamuk melempar-lemparkan barang di sudut rumah besar dari Raden Kuda Amuksa. Kanda Amuksa, kembalikan anakku, kembalikan anakku, kembalikan. Suara siapakah itu di sudut sana? Itu. Kulihat Raden Kuda Amuksa meminta diri pada kedua tamunya, Pangling dan Nangtu. Akan ku coba ikuti. Aneh sekali. Siang tadi dia mengatakan hanya tinggal seorang diri di rumah itu. Itu dia. Masuk ke dalam kamar itu. Akan ku coba melihatnya dari atas atap itu. Kembalikan anakku, Kanda, kembalikan anakku, kembalikan.
Kau iblis, kembalikan anakku. Agaknya kau perlu kuberikan hajaran agar tidak lagi berteriak membuat malu diriku. Kembalikan anakku. Kembalikan Kanda. Sudah kukatakan, anak harammu itu sudah menjadi santapan serigala dan harimau di hutan jati. Kakang, dia adalah anakmu. Percayalah, Kakang. Hei, siapa yang percaya dengan mulut seorang wanita kotor sepertimu? Diam, atau kau akan kubuat tidak bisa menangis sama sekali. Ayahanda. Diamlah baik-baik di situ. Ingat, aku sedang menerima tamu. Jangan membuat aku malu. Siapakah wanita itu? Menilik dari pembicaraan mereka, wanita itu adalah istri dari kuda Amoksa. Tapi kenapa sampai hati Raden Kuda Amoksa menyiksanya seperti itu? Iblis, benar-benar iblis Kuda Amoksa. Jika saja aku tidak dalam tugas sangat penting, akan kuhajar orang tua tidak tahu perkemanusiaan itu. Iya, aku akan melihat ke depan apa yang mereka bicarakan di sana. Aku tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Aku akan mencoba mendengarnya dengan aji 4 arah pembeda gerak. Aji 4 arah pembeda gerak adalah sebuah aji pendengaran sakti. Keunikan dari aji pendengaran ini adalah justru tidak mempergunakan telinga sebagai alat pendengarannya. Untuk itulah Anting Wulan menutup kedua telinganya. Dan kemudian gadis ini mulai mengerahkan kekuatan batinnya. Dan seketika itu juga saraf-saraf di seluruh tubuhnya bergetar. Beberapa saat kemudian, gadis ini mulai mendengar gerak dan desir angin yang beraneka ragam, dan juga suara-suara manusia dan hewan yang mulai tertangkap. Dan akhirnya, gadis perkasa murid dari Gua Larang ini memilah-milah suara tersebut, sampai akhirnya dengan jelas ia dapat mendengar pembicaraan Raden Kuda Amoksa dengan kedua tamunya. Demikianlah tuanku. Hubungan saya terputus sejak kedatangan perwira utusan dari tuanku yang terbunuh itu. Setan belang. Siapakah orang yang berani usilan dengan urusan aku dan Kakang Prabu Sora? Setan. Pangling. Ya. Apakah kalian berdua tidak melihat sesuatu atau seseorang yang mungkin kalian curigai yang membunuh perwiraku dan merampas pesan itu? Tidak, rasa-rasanya tidak, tuanku. Bukankah begitu, Nangtu? Iya, tuanku. Tidak. Setan. Apakah kalian tahu apakah isi pesan itu? Tidak, Tuan, tidak. Saya tidak dapat membaca. Saya tidak tahu sama sekali isi pesan itu, Tuan. Urusan ini akan menjadi semakin runyam. Saya kira dalam waktu beberapa hari saya dapat meminta pesan itu kembali, Tuan. Kerbau Dungung. Aku tidak perlu itu. Aku kini memerlukan orang-orang yang sempat mengetahui isi pesan itu, tertangkap dan kemudian mati. Mengerti? Iya. Mengerti, tuanku. Prabu Dinabar mencurigai adanya campur tangan dari kelompok perguruan Tongkat Merah. Bagaimana menurut pendapatmu? Hamba kurang jelas, tuanku. Akan tetapi, ya, bukan tidak mungkin itu terjadi. Kelompok Tongkat Merah adalah kelompok perguruan usil dan gemar campur tangan terhadap hal-hal yang bukan urusannya. Iya, itu juga yang dikatakan oleh Prabu Dinabar. Tak ada jalan lain lagi. Kembalilah ke Indraprasta. Ceritakanlah
apa yang baru kau dengar dariku ini? Mengerti? Mengerti, tuanku. Mari, Adinarto. Mari, Kakang. Ternyata setan licik itu sebenarnya lah pengkhianat, musuh dalam selimut. Aku harus mencari akal untuk menggagalkan niatnya itu. Anda memanggilku adalah hendak membicarakan masalah perkawinan kita, Kanda. Ayahanda menanyakan pada Dinda, kapan Dinda bersedia untuk segera melangsungkan hari perkawinan itu. Lalu apa jawab Dinda? Dinda masih akan berpikir bersama Kanda. Lalu bagaimana tanggapan dari Ayahanda Prabu? Ayahanda menyerahkan sepenuhnya pada Dinda dan Kanda, pada kita berdua. Iya Dinda, masalah ini kita dapat tunda beberapa saat. Dinda harus lebih banyak dulu mengenal Kanda, agar jangan sampai Dinda kelak menyesal mendapatkan seorang suami yang tidak tepat. Janganlah berkata seperti itu, Kanda. Dinda percaya sepenuhnya pada Kanda. Sebaliknya lah Dinda. Dinda janganlah cepat dan mudah terpengaruh oleh wajah tampan, oleh ilmu kepandaian. Dinda akan dapat terkecoh dan menyesal nanti. Dinda percaya sepenuhnya pada Kanda. Kanda bukanlah seorang pemuda seperti halnya si Kumbang Madu yang berhasil Kanda usir dari arena itu. Dinda tidak akan mudah terkecoh oleh mulut manis Kanda. Dinda dapat merasakan tingkah dan ulah yang kurang baik dari si Kumbang Madu. Sungguh Kanda, seandainya saat itu Kanda tidak tampil untuk mengusir si Kumbang Madu, Dinda tetap tidak akan menjatuhkan pilihan pada pemuda yang mempunyai mulut manis seperti dia. Sungguh Kanda, apakah Kanda menyalahkan Dinda? Apakah Kanda menganggap Dinda adalah seorang putri yang tidak mengenal malu, tidak tahu malu? Ayahanda memang semula tidak setuju dengan sayembara itu, Kanda. Akan tetapi, Dinda berkeras tetap tidak ingin menikah dengan seorang pangeran ataupun bangsawan yang lemah dan memiliki kepandaian yang berada di bawah Dinda. Dinda ingin memiliki seorang suami yang perkasa, jauh lebih perkasa dari Dinda sendiri. Dan Dinda telah menemukannya itu semua pada diri Kanda. Dinda Kayuwangi, bagaimana seandainya Dinda kelak sebelum menikah dengan Kanda menemukan seorang laki-laki yang memiliki kepandaian yang jauh dari diri Kanda? Kenapa Kanda berkata seperti itu? Kanda anggap wanita macam apakah Dinda ini? Wanita yang mudah berubah selera, wanita yang menghamba dan mengutamakan nafsu belaka dalam hidupnya. Maafkan Kanda, Dinda Kayuwangi. Kanda hanya akan menegaskan rasa percaya yang telah ada ini. Dinda, satu lagi pertanyaan Kanda. Semoga Dinda tidak menjadi marah karenanya. Tidak Kanda. Katakanlah. Bagaimana pandangan Dinda terhadap Kakang Tamburu? Apa maksud Kanda yang sebenarnya? Pertanyaan Kanda terasa begitu aneh dan tidak dapat Dinda mengerti. Jawablah Dinda. Baiklah. Kakang Tamburu adalah seorang pemuda yang baik dan gagah. Seorang pemuda yang juga merupakan idaman dan pilihan wanita. Nah, apakah ada lagi pertanyaan yang aneh-aneh lagi, Kanda? Maafkanlah Kanda, Dinda. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Kanda. Kanda Maloka. Dinda Kayuwangi. Jangan, Dinda. Kanda khawatir Ayahanda datang dan menjadi murka karena hal seperti ini. Jangan, Dinda. Jangan. Maafkanlah Dinda. Dinda benar-benar tidak tahu malu. Dinda, jangan berkata begitu, Dinda. Maafkan Dinda, Kanda. Dinda, tunggu. Dengarlah Kanda. Dinda Kayuwangi. Celaka. Keadaan dapat menjadi semakin runyam
jika tidak segera kubuka rahasia diriku ini. Tapi kapan saatnya yang tepat? Oh, Dewata Agung. Aku tak tahu harus mulai dari mana semua ini. Adiwulan, apalagi yang telah terjadi? Kakang Awu, aku tak tahu lagi bagaimana harus membuka semua ini. Dia begitu mencintai aku. Dia begitu tergila-gila padaku. Aku akan membuka semua ini, Kakang. Bersiaplah untuk menghadapinya. Atau jika Kakang sebaiknya tinggalkanlah tempat ini. Biarlah saya yang menghadapi seorang diri. Karena ini semua adalah ulah dari perbuatan saya, Kakang. Tidak, ini bukanlah ulahmu. Jika kau tidak lebih dahulu melompat saat itu, tentu aku yang akan melompat ke arena itu. Kau tidak bersalah, Wulan. Kau berniat baik. Tidak ada maksud sedikit pun untuk menghina Sri Baginda dan juga Putri Nimas Kayuwangi. Seandainya saja saat itu Kakang yang melompat, tentu keadaannya akan menjadi lain. Tentu aku akan bergembira mempunyai seorang Kakang yang menjadi mantu dari seorang Mahaprabu. Tapi itu tidak mungkin. Tidak mungkin? Apa maksud Kakang? Adiwulan, jika aku boleh berterus terang, aku sebenarnya sudah mempunyai seorang pilihan hati. Seorang wanita yang telah ditinggal mati suaminya dan telah memiliki seorang bayi kecil. Aku telah menetapkan hatiku ini hanyalah untuknya. Tapi tidak mungkin, Kakang. Tidak mungkin. Kakang tidak mungkin menikah dengannya. Kakang harus mencoba dulu untuk menolong aku, menolong Putri Nimas Kayuwangi, menolong juga menjaga nama baik Sri Baginda sana. Seandainya hal ini dapat terjadi, Kakang harus menikah dengan Putri Kayuwangi itu. Ya, aku mengerti kesulitanmu dan juga kesulitan keluarga Sri Baginda Prabu dalam istana saat ini. Tapi Kakang harus ingat persoalan yang telah menjebloskan aku ini. Persoalan yang menyangkut masalah keselamatan Pasundan, keselamatan seluruh rakyat jelata. Jika sampai kita tidak berhasil menggagalkannya, peranglah yang akan terjadi. Iya, aku mengerti. Aku mengerti, Adiwulan. Ya, kita coba saja, Adiwulan. Aku juga khawatir Putri Agung itu tidak menyukai aku. Harus, Kakang. Kita akan coba agar berhasil. Kakang, jika aku boleh tahu, siapakah gadis yang kau maksudkan itu? Kapan kau mengenalnya? Mengapa aku tidak pernah tahu? Aku baru saja mengenalnya, Adiwulan. Aku mengenalnya hanya dalam waktu beberapa hari. Siapakah namanya, Kakang? Namanya Gilang Permatasari. Gilang. Namanya begitu indah. Tapi dia adalah seorang wanita yang begitu bersahaja. Maafkan aku, Kakang, jika aku sampai merusak harapanmu, Kakang. Tapi untuk yang kali ini, kukira aku pun jika mampu akan berkorban sedapatku. Dan kukira wanita itu, jika tahu kesulitanmu, tentu dia akan dapat mengerti. Iya, dia akan dapat mengerti. Aku yakin. Kanda Maloka. Dia datang. Sebentar, Dinda. Cepatlah, Kanda. Kanda, katakanlah dengan terus terang, apakah Kanda mempunyai hubungan dengan perguruan Tongkat Merah? Tongkat Merah? Ada apa, Dinda? Kenapa Dinda bisa berkata demikian?
Dinda baru saja dipanggil kembali menghadap Ayahanda. Dan di situ ada guruku Panglima Pakih Sulung, pengawal utama Probodinabar, dan juga sepasang pendekar dari Nusa Barung. Lalu, apakah hubungan semua itu dengan diri Kanda? Dari salah seorang prajurit yang bersumpah mengenal dan menyatakan kepastiannya bahwa dia melihat Kanda dan Kakang Tamburu sedang bersama-sama dengan pimpinan pengemis tongkat merah. Siapakah yang menyatakan hal tersebut, Dinda? Apakah pengawal utama Ayahanda Prabu, Ki Probodinabar? Seperti yang Dinda katakan semula, seorang prajurit yang melihat. Akan tetapi berita itu dibawa oleh Probodinabar. Bagaimana Kanda bisa menduga demikian? Begini, Dinda. Jika Dinda mau berbaik hati dan mau menolong Kanda, tolonglah Dinda. Dinda atur pertemuan antara Kanda dengan Ayahanda. 4 mata. Dinda tentu saja boleh menyertainya. Tapi benarkah Kanda mempunyai hubungan dengan kelompok pengemis tongkat merah? Ya. Percayalah pada Kanda. Kanda telah mendapatkan bukti pesan yang dikirimkan oleh komplotan mereka. Dan pesan itu ada pada Ki Pungkur. Ki Pungkur? Siapa dia, Kanda? Dia adalah pimpinan kelompok tongkat merah. Masakan jadi begitu persoalannya? Katakanlah sedikit yang Dinda ketahui. Dan usahakanlah agar Ayahanda mau bertemu dan berbicara dengan Kanda. Banyak yang ingin Kanda sampaikan. Baiklah. Akan Dinda usahakan, Kanda. Tunggulah di sini. Tunggu dulu, Dinda. Usahakan agar berita itu tidak terdengar oleh satu orang pun, walaupun dia adalah pengawal utama sekalipun. Baiklah, Dinda mengerti, Kanda. Belum lagi kita berterus terang menceritakan semua perihal kita. Sedikit masalahnya mulai tersingkap, Kakang. Iya. Tapi dari sisi yang tidak benar, Adiwulan. Iya. Kita tunggu usaha dari Nimas Kayuwangi, Kakang. Mudah-mudahan saja ia dapat membujuk ayahandanya untuk dapat menyediakan waktu untuk kita berdua. Iya. Mudah-mudahan saja. Berhati-hatilah bicara pada Ayahanda Prabu, Kanda. Kanda akan menceritakan segalanya tentang diri Kanda dan juga tentang perihal lain yang sangat penting. Silakan masuk, Kanda. Ayahanda Prabu menunggu di dalam. Di manakah Ayahanda Prabu, Dinda? Baru saja Ayahanda berada di sini. Aneh. Di manakah Ayahanda? Ayahanda! Tunggulah di sini, Kanda. Dinda akan melihat di ruang sebelah. Kenapa pintu ini terkunci? Ada apa, Adik Kayuwangi? Pintu ruangan ini terkunci. Coba, Dinda lewat jalan tadi. Penipu, bajingan licik. Kau kini telah terperangkap. Celaka Adiwulan. Kita ternyata telah terperangkap oleh Sri Baginda. Sri Baginda telah termakan pengaruh dari pengkhianat-pengkhianat itu. Paman Pakih, apa maksudmu ini? Maaf, Tuan Putri. Ini semua adalah juga perintah dari Sri Baginda, Ayahanda Tuan Putri sendiri. Di manakah Ayahanda Prabu sekarang? Ayahanda Prabu berada bersama dengan Ibunda Ratu dan putra mahkota Sanjaya. Anak-anak muda, menyerahlah. Kau telah berbuat keterlaluan. Kau berani main gila dengan keluarga Istana Galuh. Paman Probo, sabarlah. Biarlah nanti urusan ini aku bicarakan dengan Ayahanda. Maafkan kami, Tuan Putri. Tuan Putri telah terkecoh oleh penipu-penipu itu. Menyingkirlah, Tuan Putri. Biar hamba yang membereskan kedua manusia licik itu. Tidak. Aku tidak akan menyingkir Paman Probodinabar. Maaf, Tuan Putri. Kami telah mendapat perintah ini dari Sri Baginda.
Paki, apakah Paman tidak dapat menolongku? Maafkan Paman, Tuan Putri. Tuan Putri adalah junjungan dan juga sekaligus murid kesayangan hamba. Tapi kali ini hamba tidak dapat berbuat banyak. Ini adalah perintah dari Ayahanda Tuan Putri sendiri. Biarkanlah kami menyelesaikan urusan kami ini sendiri, Dinda. Ayahanda Tuan Putri jelas-jelas telah terkena hasutan dari manusia-manusia licik itu. Adi Maloka, agaknya kita tidak boleh melakukan perlawanan. Kita akan mati penasaran jika semua urusan ini tidak akan pernah dapat kita selesaikan. Tapi Kakang, kali ini kau dengarlah kata-kataku. Kita akan dapat memikirkan jalan lain. Jalan keluarnya di dalam tahanan. Prajurit, tangkap mereka. Baik, Tuan. tidak perlu. Kalian tidak usah menangkapku. Aku akan menyerahkan diriku. Kalian boleh mengadiliku. Bagus, bagus. Jika kalian tahu diri anak-anak muda, ayo, ikutlah aku. Tunggu. Ada apa lagi, Tuan Putri? Paman Paki, kau adalah penguasa seluruh prajurit istana dan kerajaan Galuh. Untuk itu, aku harap kaulah yang membawa kedua tawanan itu ke ruang tahanannya. Dan juga pamanlah yang bertanggung jawab jika sampai terjadi sesuatu dengan mereka. Bukankah kedua tawanan itu juga dibawa oleh prajurit hamba dan juga Paman Probodinabar? Tidak. Aku menginginkan pamanlah yang mengantarkannya. Dan ingat, keselamatannya pamanlah yang bertanggung jawab. Baik, Tuan Putri. Kakang Probodinabar, biarlah aku sendiri yang mengantarkannya. Silakan Adipaki. Jagalah kedua orang licik itu baik-baik. Kanda Maloka, maafkan Ayahanda Prabu. Percayalah, Dinda akan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih, Dinda. Marilah anak-anak muda. Baik, Paman. Anting Wulan terpaksa harus meringkuk di dalam tahanan bersama-sama dengan kakangnya Dampu Awuk. Hari-hari berlalu, mereka tetap mendapat pelayanan yang cukup baik dari para prajurit penjaga tahanan. Dan Putri Nimas Kayuwangi pun masih tetap menjenguknya. Sampai setengah purnama telah berlalu. Kanda, kemarilah Dinda Kayuwangi. Ada sesuatu yang ingin Kanda sampaikan. Kanda sudah hampir putus asa. Tolong sekali lagi temui Ayahanda, Dinda. Ya. Dan katakan tanpa seorang pun yang tahu bahwa Kanda ingin membicarakan masalah Kujang Cakrabuana. Kujang Cakrabuana? Jangan sembarangan membicarakan perihal ini, Dinda. Ingat, ini yang terakhir yang ingin Kanda sampaikan pada Ayahanda, Dinda. Jika tidak, semuanya akan menjadi suatu penyesalan yang tiada tara bagi seluruh rakyat Pasundan. Katakan, itu adalah yang terakhir. Dan katakan pula bahwa Kanda adalah murid dari Eyang Resi Wanayasa. Dan sampaikan salam dan maaf dari Kanda pada Ayahanda. Kanda murid dari Eyang Wanayasa? Benar, Dinda. Banyak hal yang menyebabkan Kanda harus merahasiakan semua ini. Baiklah, Kanda. Dinda akan segera menyampaikan pesan dari Kanda itu. Oh ya, ini Dinda bawakan sedikit makanan kecil untuk Kanda dan Kakang Tamburu. Terima kasih, Adik Kayuwangi. Berhati-hatilah. Ya, ingatlah, jangan sampai pengawal-pengawal utama itu mengetahui cerita yang Kanda katakan. Iya Kanda. Dinda mengerti. Dinda pergi, Kanda. Siapakah itu? Kau Sanjaya? Saya Ayahanda, Nimas. Oh, kau Nimas. Marilah masuk, anakku sayang. Ayahanda. Ada apa lagi, anakku? Masih sajakah kau memikirkan Maloka? Pemuda yang telah memperdaya kita? Ayahanda, jika Ayahanda masih tetap tidak ingin mempercayainya, penyesalan yang tiada tara akan segera Ayahanda rasakan. Dan juga seluruh tanah Pasundan
akan merasakan akibatnya, Ayahanda. Apalagi yang dikatakan oleh anak itu? Kanda Maloka ingin bertemu dengan Ayahanda berdua dan ingin membicarakan masalah Kujang Cakrabuana. Hah? Kujang Cakrabuana? Ya, Ayahanda. Dari mana setan itu mengetahui tentang pusaka itu? Mengapa kalimat itu sampai bisa keluar dari mulut bocah-bocah itu? Ketahuilah pula, Ayahanda, kedua orang yang Ayahanda tuduh pengacau itu sebenarnya adalah murid dari Eyang Wanayasa. Kau berkata apa, anakku? Mereka adalah murid dari Pamanda Wanayasa? Ya, Ayahanda. Demikianlah keterangan yang saya dapatkan dari mereka. Kanda Maloka dan Kakang Tamburu terpaksa menyembunyikan asal-usulnya demi keamanan dirinya, Ayahanda. Semua akan dijelaskan olehnya jika Ayahanda mau bertemu dan berbicara dengan mereka. Iya. Aku akan coba menemui mereka dan para pengawal utamaku harus mengetahui duduk persoalannya. Jangan, Ayahanda. Kanda Maloka berpesan agar hal ini jangan sampai diketahui oleh seorang pun, kecuali Ayahanda. Lalu apa maksud kedua anak itu? Baiklah, kita temui mereka. Ayo, kita ke sana. Bangunlah anak muda. Ceritakan dahulu dan buktikan bahwa kau tidak bersalah. Maka aku akan menerima kembali engkau menjadi keluargaku, menjadi calon suami dari anakku Nimas. Terima kasih tuanku. Sesungguhnya lah hamba berdua dengan adik hamba adalah dua orang dari murid Eyang Resi Wanayasa. Dan hamba datang kemari diutus oleh Eyang Guru untuk menyampaikan salam sejahtera pada Yang Mulia dan sekaligus untuk menyampaikan surat dari beliau. Inilah suratnya. Apa? Setan, iblis tidak tahu diri. Tidak tahukah dia bahwa Karmapala adalah putraku? Siapakah jerangkong hidup itu? Siapakah manusia yang hendak mendekati celaka itu? Siapa? Dia adalah seorang tokoh dari golongan hitam yang memiliki kepandaian luar biasa. Jadi sementara ini padepokan kalian telah ditutup? Iya, Eyang Guru mengeluarkan kebijaksanaan demikian. Entah kelompok setan dari manakah mereka itu yang berani menghancurkan padepokan kalian. Menurut kabar yang kami dengar, mereka sebenarnya adalah mencari Raden Purbaya, tuanku. Raden Purbaya? Iya, Raden Purbaya adalah putra dari Prabu Ajikonda yang berhasil melarikan diri dari Karangsedana. Prabu Jaya Sutana menjanjikan hadiah yang besar bagi mereka yang bisa mendapatkannya. Lalu apakah hubungannya dengan padepokanmu? Raden Purbaya berada di padepokan kami. Kamilah yang menyelamatkannya. Jaya Suntana. Jaya Suntana sampai sekejam dan sedendam itukah ia pada Ajikonda? Pasti ada sesuatu yang tidak beres dalam pergolakan di sana. Banyak rakyatnya yang mengungsi kemari, ke wilayah Galuh sini. Aku harus mengirimkan orang untuk menyelidikinya. Dan mengenai Raden Karmapala, Eyang Resi menjamin keselamatannya. Saat ini bersama-sama dengan banyak sahabatnya akan mencoba mencari dan merampas Raden Karmapala. Bagus. Akan tetapi aku pun tidak boleh tinggal diam. Aku akan memerintahkan beberapa pengawal utamaku untuk membantu mencari anakku itu. Jangan tuanku. Jangan? Apa maksudmu melarang aku mencari anakku Karmapala? Maksud hamba, janganlah tuan memberitahukan pada pengawal utama tuanku. Dengarlah. Saya masih mempunyai sebuah cerita yang teramat penting. Iya. Kau menyebut-nyebut nama Kujang Cakrabuana. Katakan itu dari mana? Dari mana kau tahu?
Biarlah aku yang menceritakan hal itu, Adimaloka. Ayolah cepat ceritakan padaku. Ketika kami berdua sedang dalam perjalanan menuju ke kota Raja Galuh. Ayahanda. Kalian berkata dan bercerita sungguhkah itu? Kalian tidak berdusta? Kami berkata sesungguhnya, tuanku. Jika demikian, mana surat itu? Tunjukkan padaku. Tunjukkan itu. Jika tidak, kalian tidak akan keluar dari tempat ini untuk selama-lamanya. Hukuman dan penderitaan akan kalian rasakan setiap harinya. Ayo, mana pesan rahasia itu, anak-anak muda? Mana? Sebenarnya, kami beserta dengan Ki Pungkur akan menghadap memberikan pesan itu. Akan tetapi suasana tiba-tiba berubah. Ki Pungkur justru yang kini menjadi buronan dari Galuh. Ki Pungkur justru tidak disingkirkan oleh orang-orang tertentu yang khawatir rencananya terbongkar. Aku tidak melihat surat itu. Justru itulah kesulitan hamba. Surat itu ada di tangan Ki Pungkur. Akan tetapi, jika tuanku ingin tahu isi surat itu, hamba masih mengingatnya. Isi pesan itu tidaklah terlalu sukar untuk diingat. Apa isi pesan itu? Sejumlah permata kuberikan pada Dinda Rangga. Rencana kita tetap akan berjalan. Akan tetapi, guna penguat wibawa, aku membutuhkan kujang Cakrabuana agar mendapat restu dari Dewata. Rangga. Mungkinkah kau berani mengulanginya lagi? Jika kata-kata anak muda ini benar, aku tidak akan mengampunimu lagi. Dan satu hal lagi yang hamba sudah pasti, tuanku. Ki Probodinabar adalah salah seorang pengikut dari Kuda Amuksa. Probodinabar, pengawal utamaku. Dia mengkhianatiku. Aku tidak dapat mempercayai semua cerita ini, anak muda. Akan tetapi, aku berjanji akan memperhatikan semua ceritamu. Dan... celaka. Ada apa, Ayahanda? Agaknya semua ceritamu benar, anak muda. Celaka. Rangga telah mengusulkan agar penjagaan di sekitar istana luar dan dalam diperketat. Dan Rangga mengusulkan agar Probodinabar, pengawal utamaku itu, yang memimpinnya. Celaka. Hati-hatilah, tuanku. Kini di dalam istana tuanku telah tersembunyi sebuah kekuatan yang cukup besar. Kau harus keluar dari tempat ini, anakku. Aku percaya sepenuhnya padamu. Bantulah aku saat ini. Ambilkan kunci kamar, Nimas. Baik, Ayahanda. Secara sembunyi-sembunyi, Anting Wulan alias Maloka serta Dampu Awuk alias Tamburu diungsikan ke ruang khusus keluarga istana. Di dalam ruang mana tak ada seorang pun yang boleh masuk kecuali keluarga inti dari Prabu Sana. Dan beberapa saat kemudian datanglah Panglima Paki Sulung ke dalam ruang keluarga itu. Untuk apakah tuanku memanggil hamba kemari? Apakah ada sesuatu yang teramat penting? Iya, benar. Aku ingin sedikit bertanya padamu tentang tawanan kita itu. Bagaimana pendapatmu tentang kedua tawanan kita itu? Maksud Paduka? Apakah benar kira-kira orang itu bersalah? Karena anakku Nimas begitu mencintainya dan mengharapkan agar aku melepaskannya. Lalu bagaimana pendapatmu, Pakih? Apakah kau merasa orang muda itu benar-benar bersalah? Baiklah tuanku. Paman Paki, berkatalah sejujur-jujurnya, Paman. Bagaimana penilaian Paman sebagai orang tua yang penuh kebijakan? Tapi ingat, Pakih, jika kau memang merasakan lebih baik jika kedua anak itu ditahan terus, katakan saja. Aku mengharapkan pendapatmu yang sejujur-jujurnya. Tuanku, saat itu Ki Probodinabar kelihatan begitu yakin dengan pendapat seorang prajurit hamba. Dan Probodinabar sudah langsung saja mengharapkan penangkapan itu segera dilaksanakan. Dan
Saya tak dapat berkata lain lagi. Tuanku pun telah menyetujuinya. Iya. Lalu bagaimana pendapatmu sendiri dengan perguruan tongkat merah itu? Maafkan hamba, tuanku. Tuanku tahu sendiri, saat itu hamba sedang memimpin acara sayembara. Dan kejadian di luar istana dengan tiba-tiba saja telah diurus oleh Ki Probodinabar. Bagus. Bagus, Pakih. Sekarang aku mempunyai sebuah tugas khusus untukmu. Bawalah Ki Pungkur menghadapku. Bawalah dia dengan secara sembunyi-sembunyi. Dan katakan, aku mengundangnya dan memerlukan bantuannya. Jadi hati-hatilah, Pakih. Aku mencurigai Probodinabar. Lalu bagaimana dengan sepasang pendekar dari Nusa Barung itu, tuanku? Aku belum jelas tentang mereka. Nah, kau berangkatlah sekarang. Tapi Ayahanda, menurut Kanda Maloka, ia hendak menitipkan pesan khusus pada Ki Pungkur agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ini dia, Paman. Pesan dari anak muda itu? Baiklah, Pakih. Agar kau tidak menjadi penasaran dan tidak mengerti, kujelaskan duduk persoalannya. Keluarlah, anakku. Kalian anak-anak muda? Nah, kedua anak muda ini telah menjelaskan duduk persoalan yang kuceritakan tadi. Dan mereka telah menjelaskan dan membuka mataku dengan kenyataan yang kulihat. Satu hal lagi sebelum kau keluar dari istana ini. Aku harapkan beberapa orang yang benar-benar kau dapat percaya tempatkan pada tempat-tempat khusus dalam istana ini. Mengerti? Mengerti, tuanku. Nah, berangkatlah segera. Baiklah, hamba permisi. Menurut keterangan beberapa orang kawan, malam ini kita dapat menjumpainya di sini katanya. Sudah beberapa hari ini kita disebar untuk mencari kelompok pengemis itu. Katanya mereka pasti akan memasuki kota raja dan jaga ketat di sekitar perbatasan. Tapi nyatanya nyamuk-nyamuk ini yang selalu kita jumpai. Kamu ini kok sekarang ini rajin sekali ngomel di belakang. Coba kalau berani ngomel saja di depan Kakang Cupar atau di depan tuanku Probodinabar. Lalu sampai kapan kita akan menunggu di sini? Sebaiknya kita kembali saja. Jika beberapa saat lagi tidak ada yang datang, ya kita kembali. Jangan terlalu keras bicaranya. Nanti ada yang dengar dan disampaikan pada Kakang Cupar. Mati kamu. Itu di sana itu lihat ada yang menuju ke arah sini. Oh iya, iya mereka datang. Beritahu Kakang Cupar. Iya baik. Kakang, mereka datang, Kakang. Mana mereka? Itu di sana, Kakang. Iya, benar. Pastilah mereka yang kita tunggu. Ayo, bersiap anak-anak. Semua tunggu perintah. Jangan ada yang bergerak sebelum ku perintah. Tunggu kalian semua di sini. Aku akan menemui mereka. Siapa itu? Aku, Nona. Maafkan, aku mengganggu kalian di sini.
Siapakah kalian ini? Mengapa kalian berkumpul di tempat yang sunyi dan gelap seperti ini? Hei, siapa kau? Mengapa kau usilan seperti itu? Oh, rupanya kalian ini kelompok pengemis yang mungkin sedang membicarakan hasil minta-mintamu. Hei, orang tua, jangan salahkan aku jika nanti mulutmu yang kotor itu akan kusumpal dengan tongkatku ini. Kenapa kau terlalu membanggakan tongkat kayu itu? Tongkat buruk itu? Padahal kau tahu pinggangku terselip sebuah pedang yang dapat memotong tongkat minta-mintamu itu. Ajar orang itu, Nona. Beri ajaran saja. Sudah beri ajaran. Iya. Tenang kawan-kawan. Kelihatannya orang ini memang sengaja mencari gara-gara. Iya, ajar saja. Agaknya ia pun sudah bersiap-siap sejak tadi. Hei orang tua, kenapa tidak kau suruh keluar kawan-kawanmu yang lain? Hah? Mengapa kau sembunyikan saja mereka di semak-semak sana? Pandangan dan telingamu agaknya cukup tajam, Nona. Akan tetapi sayang sekali, orang sebaik dan sepandai engkau harus berada dalam comberan, harus mengemis. Benar-benar sayang sekali. Cepat, suruh keluar orang-orangmu dan katakan apa maksudmu yang sebenarnya. Iya, betul. Aku diperintahkan untuk memboyong kalian ke Istana Galuh. Baginda telah memerintahkan aku untuk itu. Kau kira aku tidak tahu? Siapakah kalian ini sesungguhnya? Pengkhianat, musuh dalam selimut. Kalian bekerja saat ini bukanlah atas perintah dari Sang Prabu. Memang tidak salah. Kalian semua dari tongkat merah harus dihabisi semuanya. Anak-anak, keluar kalian semuanya. Bersiaplah kawan-kawan, kita bantai semua antek-antek pengkhianat Galuh ini. Ayo, sikat anak-anak, bunuh pengemis-pengemis itu. Ayo. Mau kemana kau, Nona Manis? Kemarilah, hadapi aku saja. Baiklah, kau rasakanlah tongkatku ini. Jangan lompat-lompat saja kau, seperti monyet kebakaran guntur orang tua. Jika kau masih dapat mengelakkan seranganku ini, barulah kau benar-benar hebat, Nona. Cupar dan beberapa orang kawannya dan sekelompok pasukan yang mengepung kelompok pengemis tongkat merah ternyata adalah pasukan khusus yang disiapkan oleh Ki Probodinabar. Walaupun Cupar tidak dapat mengalahkan Sariti dengan mudah, akan tetapi beberapa orang kawan-kawannya yang lain mulai mendesak kelompok pengemis yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kelompok Ki Probodinabar. Dan beberapa saat kemudian, jika kubiarkan terus-menerus, kelompokku dapat dibantai habis oleh pasukan pengkhianat ini. Kawan-kawan, bantu aku rencah wanita gila ini. belum lagi Sariti memberikan perintah mundur pada kawan-kawannya. Dari balik kegelapan,
tiba-tiba berkelebat sebuah bayangan yang kemudian melibatkan diri ke dalam kancah pertempuran. Gerakan dari bayangan hitam itu menyambar-nyambar ke kiri dan ke kanan, dan bersamaan dengan itu pula terlihat beberapa orang prajurit yang mendukung orang-orang tongkat merah terlempar jatuh dan kemudian menyerang kesakitan. Keadaan berbahaya sekali. Aku harus memberikan perintah mundur pada kawan-kawanku. Siapa itu? Kelihatannya bukanlah kakek. Hoi, mundur! Tinggalkan tempat ini! Saya ucapkan, siapakah Tuan Penolong? Dapatkah saya mengetahui diri Tuan yang sebenarnya? Aku hanya hendak menyampaikan pesan ini pada kalian kelompok tongkat merah. Jika aku tidak salah, bukankah Nona adalah murid dari Aki Parangpungkur? Iya, benar. Nah, ini, bacalah. Aki Pungkur, saya Maloka menghendaki kedatangan kakek untuk menghadap pada Prabu Sana. Ikutlah pada Paman Pakih, dan dia akan mengantarkan untuk bertemu dengan Sri Baginda dan kami Maloka, juga Kakang Tamburu. Wulan dan Kakang Awuk. Sejenak, Sariti merenungkan isi surat tersebut. Ia sedang membayangkan kejadian mahadahsyat yang tentu pasti menimpa Anting Wulan yang hingga kini masih memakai nama Maloka. Nah, para pendengar sekalian, apakah Prabu Sana akan dapat menyelesaikan kemelut di dalam istananya? Dan bagaimanakah dengan Anting Wulan? Apakah dapat menjelaskan keadaan dirinya pada Putri Agung Nimas Kayuwangi? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode keempat, Sayembara Prabu Sana. Sampai jumpa.